Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Suci Hairunisa Hindarti, mahasiswa Program Sarjana Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk berbicara mengenai masalah pendidikan yang merupakan salah satu kondisi sosial yang ada di negara Indonesia ini. Sebagaimana kita ketahui, pendidikan sangat penting bagi kehidupan pribadi maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Sayangnya, tidak semua orang memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan setinggi-tingginya. Kesulitan ekonomi dan keterbatasan akses membuat saudara-saudara kita di pelosok lainnya sangat sulit untuk bersekolah. Di sisi lain, kita mengenal negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Prancis, Jerman, Jepang, dan Korea. Rahasia kemajuan di negara-negara tersebut hanya terletak pada pendidikan. Penduduknya terbiasa hidup dengan pendidikan yang tinggi, serta sumber daya manusia yang maju dan berkualitas. Dibandingkan dengan kondisi dan situasi Indonesia saat ini, situasi ini jauh sekali. Namun kita tahu pemerintah telah berusaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di negara ini. Saya kutip dari Kominfo, salah satu daerah di Indonesia yang pendidikannya masih jauh sangat tertinggal terdapat pada daerah Buloh Suma di Aceh Selatan. Kondisi yang sama juga terjadi di Pulau Aceh, sebuah kepulauan di Aceh besar yang terdapat dua pulau berpenghuni, yaitu Pulau Bereuh dan Pulau Nasi. Minimnya pendidikan di sana terjadi akibat minimnya fasilitas dan ketersediaan guru membuat belajar mengajar di pulau ini tidak seperti yang diharapkan. Banyak guru yang tidak mau tinggal di sana, kemudian sangat sulit bagi anak-anak di daerah pulau tersebut untuk pergi ke sekolah karena harus menempuh dengan berjalan kaki melalui pegunungan. Lalu jika kondisi jalan bagus pun, mereka tetap membutuhkan waktu selama 2 jam untuk menempuh ke sekolah tersebut. Lalu juga di sana belum ada angkutan umum seperti di daerah perkotaan. Akibatnya banyak anak yang tidak mau melanjutkan pendidikannya. Saifuddin merupakan salah satu kepala sekolah di Pulau Aceh, meminta pemerintah lebih meningkatkan kualitas pendidikan di daerah terpencil seperti Pulau Nasi, yaitu dengan ketersediaan peralatan dan guru, serta distribusi guru dievaluasi dengan cermat. Selanjutnya, pakar pendidikan UIN Araniri, Profesor Nasir Budiman menilai perbedaan pendidikan antara daerah terpencil dan dekat perkotaan masih terlihat jelas. Beliau berkata tidak hanya di Aceh tapi di seluruh Indonesia. Nasir juga mengemukakan bahwa pengembangan pendidikan hingga saat ini terlalu terfokus pada daerah perkotaan dan lingkungan sekitar, dengan sedikit perhatian yang diberikan pada daerah pedalaman. Ini telah membuat perbedaan yang luar biasa, terutama dalam kualitas lulusan. Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk mencapai keberhasilan peningkatan mutu pendidikan di daerah terpencil, dan berbagai upaya harus dilakukan untuk mencari solusi atas permasalahan yang ada. Upaya peningkatan mutu pendidikan semakin dihargai terutama di daerah terpencil agar mampu menjawab tantangan globalisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Upaya ini dapat dilakukan oleh masyarakat, guru, pemerintah, dan pihak lainnya. Menurut saya terdapat solusi yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama membutuhkan dukungan dari masyarakat itu sendiri, terutama dukungan moral pada pengajar atau guru.
Namun sebelum itu mereka juga harus mengetahui dan memahami pentingnya sebuah pendidikan bagi diri, bangsa, dan negara. Kedua, peran guru atau pengajar harus lebih berperan karena peran pendidik tidak dapat diubah oleh siapapun dan dalam keadaan apapun. Selain itu, jumlah guru di daerah terpencil sangat sedikit. Untuk memenuhi peran ini secara efektif, langkah-langkah yang jelas dan tepat harus diambil dan usaha harus ditingkatkan. Berbagai upaya peningkatan mutu pendidikan menjadi tantangan terbesar yang harus segera disikapi oleh pemerintah. Lalu yang ketiga, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pendidikan di daerah terpencil, yaitu yang pertama dukungan anggaran untuk pendidikan seperti dana BOS, yaitu bantuan operasional sekolah, bantuan bidik misi, kartu Indonesia Pintar, dan lain-lainnya. Kedua, untuk meningkatkan kualitas dan mutu pengajaran seperti PPG atau diklat vokasi, di mana keterampilan belajar dikembangkan selama kurang lebih 1 tahun. Terus ketiga, memodifikasi dan menyempurnakan kurikulum yang kurang berdampak pada kemajuan pendidikan di daerah terpencil. Lalu yang keempat, mengirim guru untuk mendukung pendidikan di daerah tersebut, yaitu daerah terpencil. Kelima, meningkatkan akses kendaraan agar perjalanan lebih mudah dan tidak berbahaya, serta mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan untuk memperlancar proses pembelajaran. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.